Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita belajar bersama-sama ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Bila mana kita membaca Al-Quran, di saat membaca, posisi kita berarti sebagai subjek sementara. Di saat selesai membaca, kita kembali sebagai objek. Karena kalau kita tidak ada sistem subjek objeknya, nanti kita terlena oleh suasana subjek, sehingga seakan-akan ayat ini punya kita yang baca, padahal ini ayat yang punya Gusti Allah. Jadi di saat kita membaca, berarti kan kita mengikuti gaya Tuhan, mengikuti gayanya Gusti Allah. Nah, kita sadar diri, oh ya kita itu bukan Tuhan, berarti kita pendengar. Di saat kita membaca, jangan terbawa suasana subjek, kita asli posisinya di objek. Yuk kita belajar bersama, selalu belajar bersama. Bagi yang belum menyimak ayat 1-2, mohon disimak. Ini ada artian secara per satu huruf. Ini sambungan dari, ini kan ayat 17, sambungan dari ayat 16. Ini harus dipancing dulu karena sambungan. Mohon yang sudah nyimak yang ayat 16 ya nggak apa-apa. Ini barangkali ada yang belum nyimak, kami pancing. Di sini ayat 16-nya berbunyi yang artinya saja ya. Mereka itulah orang yang membeli kesaksian dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Nah, ini di sini kami analogikan, mohon para pemirsa Janggiri untuk sama-sama juga meluaskan analogi, ya, meluaskan perumpamaan, meluaskan ibarat. Ini kami mengibaratkan bahwa di sini adalah ibarat si A punya maksud, punya proyek, punya tujuan yang perintah kepada si B. Si B ini mentor untuk mencari massa atau mencari anak buah atau mencari pengikut. Dengan embel-embel sudah diterangkan sama si A. Nah, si B ini sudah diterangkan, nanti kalau kamu cari orang begini, nanti hasilnya segini, 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 nanti untuk dipekerjakan begini, begini, begini. Jadi mohon dianalogikan yang luas ya, ayo perumpamaan yang luas. Ini kami ibarat orang yang mencari pekerjaan, ini ibarat ya, hanya ibarat. Jadi orang yang mencari ya, orang yang mencari orang ya, orang mencari orang yang untuk bekerja, ini sebagai apa ya bahasanya, ibarat calo ya ibaratnya. Itu perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Ibarat mentor. Kamu kalau kerja di sini nanti gajinya segini segini umpamanya. Kalau kamu ikut ini gajinya segini segini segini. Ya, ini kan ibarat menyalakan api, ibarat memberi semangat kepada orang yang ingin bekerja. Ya, ini ibaratnya. Maka setelah api itu menerangi, ya, artinya ibarat yo luas yo. Ibarat orangnya sudah kumpul, ya. Pertama menyalakan, memberi apa ya? Memberi semangat. Itu ibarat api. Setelah orang yang sudah pada ngumpul datang ingin bekerja, ini ibarat analoginya orang yang bekerja. Maka setelah apinya itu menerangi sekelilingnya, Gusti Allah menghilangkan cahaya ya. Menghilangkan apa namanya, yang tadinya semangat. Karena ini juga diperintahkan, nggak tahu ini juga, nggak tahu status si A itu seperti apa, belum tahu. Hanya disuruh cari orang untuk bekerja ya.
Ini apa saja ya? Jalurnya apa saja ini? Ya, jalurnya apa saja. Jadi ini disuruh mencari orang, mau untuk kerja, mau ikut apa kayak ini ya, organisasi apa terserah di sini. Mencari orang yang judulnya sudah diiming-imingi. Ya, sudah diiming-imingi kalau dapat 20 orang nanti kamu hasilnya segini, nanti kerjanya di sini. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, ini merasa berhasil karena sudah dapat orang, sudah menerangi berarti sudah berhasil. Ini analogi, mohon dianalogikan yang lain ya, mohon diluaskan. Ilmunya Gusti Allah sangat luas. Gusti Allah menghilangkan cahaya, sudah ngumpul tapi dia bimbang, apa betul saya nyari orang untuk bekerja? Karena statusnya nggak tahu. Si B melihat status yang sebenarnya nggak tahu, belum jelas. Nah ini si B itu sudah bingung. Sinar yang menyinari, semangat yang tadinya bergejolak, semangat benar-benar sudah mulai meredup. Ya, Gusti Allah menghilangkan cahaya yang menerangi mereka. Nah ini. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Setelah ngumpul, sudah dipasrahkan, ini sudah beda, sudah was-was. Apalagi setelah 20, umpamanya mendapatkan 20 orang yang dijanjikan, nanti kalau kamu dapat 20 orang, kamu nanti dapat segini. Setelah dipasrahkan orangnya, ini sudah tidak ada kabar kepada si B. Nah, disinilah si B tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar informasi kabarnya si A itu bagaimana. Nah, sedangkan ini sudah menjanjikan ini kepada yang 20 orang ibaratnya. Setelah dipasrahkan, ini juga nggak dapat imbalan, nggak dapat berita apa-apa. Nggak dapat berita, tidak dapat melihat, tidak dapat berita melihat batang hidungnya si A gitu loh maksudnya. Si B sudah tidak melihat kabarnya, batang hidungnya, itulah ibaratnya. Lah disitulah lanjutannya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli. Si B ini sudah pura-pura. Ya, ini mereka kalimatnya. Si B-nya juga bisa tuli, sudah malu, sudah menutup diri. Si A-nya juga pura-pura tuli. Jadi ini kalimatnya mereka, bisa ke si B, bisa ke si A. Ini mereka, si A ini karena sudah dapat yang 20 orang, pura-pura tuli. Umpamanya dihubungin apa, handphonenya nggak aktif atau nggak dibalas, pura-pura tuli, nggak membalas, pura-pura tidak tahu. Ya, si A ini menjadi pura-pura tidak tahu karena sudah hasil. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Artinya ini dua-duanya kena. Ini juga udah nyesel. Ya, ini sudah nyesel ini dua-duanya karena kalimatnya mereka. Kalau mereka berarti banyak. Jadi mohon analoginya diluaskan. Bila analogi kami kurang luas, mohon diluaskan. Kalimat mereka ini yang tuli bisa ini, bisa ini. Ibaratnya ini ditanyain sama keluarga yang 20. Nah itu yang kemarin mau kerja sama kamu, gimana kabarnya? Ini pura-pura tuli terhadap keluarga orang yang 20 yang mau kerja. Ini pura-pura tuli terhadap si B. Ya, itu saja. Paham ya? Jadi ini analogi ibarat ini yang mencari kerja. Kan banyak orang disuruh mencari pengikut. Pengikut apa saja, banyak lagi. Yang intinya nggak tahu seluk-beluknya buat apa. Ini pura-pura tuli ditanya sama orang keluarga yang 20.
Ya, ini pura-pura tuli, pura-pura bisu, pura-pura buta, pura-pura nggak tahu. Waduh, saya nggak tahu. Ya karena mau jujur ya kesebutnya pura-pura. Karena ini sudah kejebak oleh sistemnya si A. Sudah mau ngomong tahu sebenarnya pura-puranya begini. Wah, jangan-jangan si A nipu saya. Tapi tetap meyakini nggak apa-apa kepada keluarga yang 20, nggak apa-apa, menutup diri. Ya pura-pura buta. Ini mohon diluaskan kalimatnya. Si B sudah ngajak 20 orang, pas ditanya sama keluarga yang 20 orang, sudah pura-pura buta, pura-pura bisu. Pura-pura bisu itu bukannya ya keder, mau jawab apa. Pura-pura tuli, ditanya udah bingung. Ini semuanya pura-pura, sudah terkunci artinya. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Sudah kadung melangkah. Jadi mohon ayat 16-nya itu rujukan. Jadi menjual nama, menjual kesemangatan, menjual bendera, lowongan kerja umpamanya. Apa ya yang lainnya banyaklah. Ya, kami analogikan tentang lowongan kerja. Jadi ini masih luas. Karena ilmunya Gusti Allah sangat luas, mohon diluaskan. Ini barangkali kurang luas, mohon diluaskan. Ya, kami hanya belajar bersama, tidak ada cukup dan tidak ada suhu ya. Kira-kira sudah jelas kalian. Yang ayat 16 sama ayat ini itu ibarat orang disuruh cari orang. Apa itu namanya? Ya bahasa umumnya calo. Tapi si calo tidak tahu status yang nyuruh. Jadi oper-operan. Di saat ditanya ini menanya ke si A, juga si A nggak ada kabar. Kadang ada kabar tapi perjanjian doang yang ntar beres, ntar tenang aja, ntar tenang. Ini di bidang apa saja. Ya mohon diluaskan. Ya barangkali cukup karena ini ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi mohon para subscriber itu kan punya guru sejati. Ditanya, itu Pak Zan analoginya begini, saya belum nyambung. Kalau saya bikin analogi sendiri bagaimana? Mohon diluaskan. Karena ini kalau saya belak-belakan, ya juga nggak etis dong. Ya mohon diluaskan lagi. Kalau kepengen tahu hal ini, ya mohon bis to bis ke sini. Nanti kami belak-belakan ini yang dimaksud kepada siapa. Yang jelas namanya Al-Quran. Ya dari Gusti Allah, dari Tuhan, ya maksudnya kepada orang, termasuk saya sendiri yang membaca. Ya kena dibaca ke dalam diri kita dulu, jangan langsung pada orang. Tapi kalau kita kerayu, ya terbawa suasana subjek, kan giliran membaca mereka, kan langsung orang lain. Karena kita yang membaca, berarti kita ngikut gaya Tuhan. Ya nggak boleh juga. Ya nggak boleh kita ngikut gaya Tuhan. Wong kita bukan Tuhan kok ngikut gaya Tuhan. Ya, yang ngikut gaya Tuhan yang diizinin ya mengikut afalnya Gusti Allah. Ngikut afalnya Tuhan itu berkasih sayang. Jangan ngikut cara bicaranya, cara menentukannya. Itu nggak boleh. Jadi kita harus sadar diri, sadar bahasa Arabnya sholat, sadar diri bahwa di dalam Al-Quran itu apapun alasannya kita subjek sementara. Walaupun ada keterangan di Al-Quran bahwa itu untuk objek, itu memang ada. Tapi hampir rata-rata Al-Quran ini subjek kitanya pendengar, namanya objek. Cukup sekian ya. Barangkali nanti kurang luas, mohon diluaskan. Kalau ada waktu ya ke sini. Jadi kalau ngaji face to face itu lebih fair ya, lebih fair. Karena masih kami menerangkan Al-Quran ini juga masih ada kode etik ya, masih ada kode etik. Jadi mohon maaf bila mana masih ada yang kurang luas, mohon diluaskan. Bisa lah yang meluaskan, bisa yakin. Karena setiap pemirsa Jangkiri itu punya guru sejati. Ya, karena lah nanti guru sejati bagaimana? Ada judul videonya, pulihkan guru sejati ya, guru sejati dipulihkan. Uploadan sudah 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih. Kami sudah mengupload 230 video lebih. Mohon sebelum bertanya disimak dulu video-video yang lain, mohon ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.